Oke, kita masuk ke pilar yang kedua, yaitu encapsulation. Nah, encapsulation ini berkaitan dengan coding ya. Jadi ada kalanya kita sebagai seorang programmer ya perlu menyembunyikan sesuatu ya. Nah, jadi kalau misalnya saya sebagai seorang programmer, kalau saya membuat sebuah komponen ya, membuat sebuah komponen atau library pustaka gitu ya, yang akan digunakan oleh pengguna ya. Biasanya kan kita banyak menggunakan banyak variabel ataupun metode atau fungsi ya, tapi tidak kita tampilkan untuk para pengguna. Nah, yang ini yang kita namakan dengan encapsulation. Jadi kita membungkus coding kita ini untuk keamanan ya. Jadi yang ditahu oleh pengguna itu hanya parameter yang dipakai sama metodenya. Hanya beberapa metode yang nampak ya. Jadi misalnya ada fungsi nih, kita buat sebuah library ya. Kalau secara global kita hitung variabelnya katakanlah ada 10. Nah, yang ditampilkan kepada pengguna itu cuma 2 variabel. Nah, gitu. Jadi oleh Python ya memang diperbolehkan kita mengenkapsulasi coding kita. Nah, itu namanya encapsulation. Nah, cara melakukan encapsulation yaitu tinggal melakukan private. Jadi kita membuat atribut ataupun metode kita itu menjadi private ya, sehingga tidak bisa diakses sembarangan. Nah, ini konsep yang penting ya. Jadi di dalam Python ya berorientasi objek, Anda dapat membatasi akses ke metode dan variabel ya. Jadi memang kadang-kadang kalau tidak kita bungkus ya, kalau variabel sama metode tidak kita bungkus ya, maka ada kalanya ya kalau orang yang usil yang suka bongkar-bongkar coding script itu dia bisa menjumping ya, jadi dia jumping kepada fungsi ataupun metode dia tinggal comot-comot aja, tinggal pakai gitu. Nah, tentunya ini kan tidak bagus ya. Nah, biasanya untuk menyembunyikan alur kerja dari kelas ya, alur kerja, properti dan metode semuanya itu bisa kita lakukan dengan encapsulation. Nah, pada konsep encapsulation semua properti dalam bentuk private ya. Untuk mengakses dan mengubah properti diperlukan metode getter and setter. Jadi kalau Anda sudah membuat atributnya itu menjadi private, ya, jadi kalau atributnya sudah menjadi private, maka kita perlu pengaksesan properti tadi, ya, dengan cara metode getter dan setter. Nah, sekarang kita lihat dengan private method. Artinya akses terbatas itu hanya ke metode dan variabel tertentu ya. Jadi kita bisa membuat sebuah kelas itu dengan metode yang private. Contoh, di sini ada sebuah kelas yang mau kita buat. Ada 2 buah metode yaitu drive dan update software. Nah, di sini ada saya gambarkan nih, satu plus yang satunya minus ya. Plus ini adalah yang public. Artinya user itu taunya drive. Mobil ini ada drive-nya, jadi hanya bisa drive ya. Nah, tapi di sini ada yang saya buat metode yang tersembunyi, yang user itu tidak tahu, yaitu update software. Sama seperti kalau Anda punya smartphone gitu ya. Begitu punya smartphone, Anda gunakan Android-nya gitu ya. Anda kan tidak tahu, misalnya di dalamnya itu ada fungsi tersembunyi, misalnya kayak menu developer, ya. Tahu kan developer ya? Oh, tahu, Pak. Nah, kayak gitu modelnya, seakan-akan kayak gitu. Nah, tapi kalau di Python, developernya nggak benar-benar ditampilkan, dihilangkan benar-benar tak nampak gitu. Jadi private benar-benar dikunci. Ya. Nah, jadi penggunaan private methodnya tinggal menambahkan underscore 2 kali di depan. Jadi triknya kalau untuk encapsulation itu tinggal menambahkan 2 buah underscore di depan metode. Ya.
Ya, itu. Kalau ada 2 underscore di depan metode, ini sudah private method. Nah, gitu. Dan tidak bisa sembarangan diakses. Ya. Jadi misalnya gini, saya punya kelas drive ya. Kemudian ada update software. Ini kalau kita jalankan, ini hasilnya tetap driving ya. Ya kan? Betul ya? Nah, kenapa ada updating software? Kenapa? Karena di sini ada memanggil update software. Kecuali sini saya buang. Ini kalau saya buang, sini saya ganti dengan misalnya pas. Ya. Ini dia tidak nampak. Ya kan? Nah, kalau seandainya, ini saya ganti nih. Saya paksa nih, memang ada lah. Ini kayaknya ada nih, saya bilang. Jadi saya paksa update software. Ya. Kalau secara konsep, ini kalau dilihat, pasti bisa jalan gitu ya. Tapi, karena di sini ada underscore 2, artinya ini private, tidak bisa sembarangan diakses. Error. Dianggap dia tidak punya atribut atau metode ini. Gitu. Oke, paham ya? Paham, Pak. Oke, sip ya. Nah, ini tentang encapsulation ya. Ini kalau dijalankan oke ya. Nah, tadi yang private method. Nah, sekarang kita lihat yang private variable. Variable ada kalanya kita juga bisa hidden kan. Jadi misalnya kayak tadi saya cerita ada 10 variable, 2 saya tampilkan ke user. Nah, 8-nya ini kita hidden kan. Artinya ini adalah parameter yang urgent, tidak boleh orang tahu, saya bikin aja sebagai private variable. Nah, ini biasanya memang dipakai ya, kadang-kadang memang sengaja oleh user itu si pengembang itu menggunakan variabel yang memang tidak ditampilkan untuk di user ya. Caranya sama, tinggal menambahkan underscore 2 kali di depan. Jadi saya misalnya gini, private variabelnya saya buat underscore max speed, kemudian name ya. Kemudian saya jalankan nih method drive. Ya, ini secara otomatis kan Anda sudah tahu nih dapat nih. Nah, kalau user lihat dia hanya taunya kelas car itu hanya punya metode drive. Ya. Sedangkan variabel ini dia nggak bisa lihat, nggak tahu dia. Nah, kalaupun tahu dia paksakan nih. Misalnya nih, ini kalau dijalankan yang ini pasti jalan ya, driving max pasti 200 ya. Misalnya, anggap aja kita sebagai user tahu nih ada variabel max speed. Kita ganti nilainya jadi 10 gitu ya. Ternyata, ya, variabel ini tidak bisa sembarangan diubah. Karena dia sudah private variable, sudah kita encapsulate, sudah kita bungkus, maka ini keamanan terjamin. Tidak bisa kita ubah sembarangan. Kalau mau ubah gimana? Nanti pakai getter dan setter. Jadi untuk ngubah ini harus pakai getter dan setter. Ini kalau kita jalankan hasilnya, itu tetap 200. Ini kelebihan dari encapsulation. Jadi kalau Anda sudah bermain di encapsulation, banyak yang bisa kita sembunyikan dari dari coding kita, gitu ya. Saya terus terang suka menggunakan yang mode kayak gini. Jadi ada variabel, ada kalanya itu parameternya kita sembunyikan, metodenya kita sembunyikan. Ini bagus sekali ini. Ya. Misalkan lagi ada contoh, ini pakai getter. Nah, getter ya. Ini getter dan ini setter. Jadi saya buat nih, getter dan setter. Nah, yang saya buat sebagai private variable adalah jumlah. Jadi saya buat jumlah sama dengan 0 untuk default. Ini inisialisasi aja. Ya. Nah, tapi waktu kita konstruktor, ya, waktu kita membuat konstruktor, jadi kalau ada objek baru masuk, gitu, maka jumlah ini akan bertambah 1. Jadi kalau misalnya ada hero baru, truk, dia akan tambah 1. Ada hero baru gitu, tambah. Nanti dia akan bertambah 1 lagi. Gitu. Nah, ini untuk getternya, ya. Kemudian ini untuk setter. Ya. Ini ambil hero Mobile Legend ya. Nggak tahu di kelas Anda ini ada yang jago Mobile Legend nggak nih?
Saya buat hero-nya Laila dan Karina, ya, karena dua hero ini saya suka mainnya. Ya, ini ada ML1, get nama, get kuat, kemudian saya set kekuatannya. Nah, jadi yang tadi ini, kalau Anda lihat yang di sini, ini tidak bisa diubah. Nah, ini kebetulan yang kita ubah juga bukan ini ya, bukan variabel, nih, variabelnya juga ini variabel ini ya. Ini variabelnya adalah variabel private. Private. Ya. Jadi ini private-nya. Lupa saya ngomong ini, private semua nih. Nah, untuk bisa ngubah memang kita harus pakai setter, getter, dan setter. Nah, sehingga ini bisa kita ubah nilainya. Misalnya saya buat ML1 Laila, berarti Laila yang nampil ya. Ini Laila. Kalau di sini ganti yang kedua, sama ya, hasilnya juga akan sama. Kemudian ada juga model dekorator. Dekorator itu sebenarnya minggu lalu sempat saya cerita sedikit ya, karena kan ada penggunaan dekorator, property, setter, getter, dan deleter ya. Property ya, penggunaan function property. Jadi bisa kita gunakan mode dekorator seperti itu ya. Nah ini dekoratornya. Oh ini yang ini nyasar ini. Tapi nggak apa-apa. Ini getter and setter ya tadi ya. Jadi ini sebenarnya bisa juga kita lakukan kayak tadi. Kayaknya saya salah loncat slide ya. Soalnya dari yang ini dulu, yang ini, kemudian agar bisa diubah saya gunakan yang ini. Tidak apa-apa lah, lanjut ke sini. Nah, yang ini kita mau ubah, maka kita pakai getter dan setter. Di sini pakai set. Ini untuk mengubah speed-nya. Nah, yang ini dekorator itu yang di sini. Jadi menggunakan property yang pakai akeong itu ya, add ya. Ini sama aja sih kalau kita lihat hasilnya kurang lebih sama seperti tadi. Jadi kalau di sini kan ada nama, jenis, dan kuat. Ini adalah private variable ya. Kemudian kita menggunakan property getter dan setter ya dengan cara dekorator ini pakai cara dekorator. Nah, hasilnya akan sama gitu ya. Kemudian kemarin sempat ada kita pakai yang istilah pass ya. Nah, ini saya tambahkan di sini penggunaan pass. Pass ini adalah pernyataan kosong yang tidak melakukan apa-apa. Jadi no operation ya. Ya, ini digunakan untuk kebutuhan sintaksis atau karena kita udah bikin kerangka codingnya ya. Dan kita sudah yakin nih codingnya mungkin tepat algoritmanya sehingga kita tinggal menambahkan script yang tepat untuk menggantikan kata pas ya. Jadi ini pasnya biasanya kita taruhkan dulu sementara ya. Baru nanti kita ganti dengan coding kita yang benar. Nah, pasangan yang lainnya adalah tentang continue. Continue ini dipakai di perulangan ya. Jadi dipakai di perulangan. Ini kalau kita lihat di sini pass itu artinya no operation, artinya dia tidak melakukan apa-apa ya. Anda lihat di sini, kalau nilai saat ini 1, begitu nilai 2 ditemukan, if I is 2, then pass. Setelah itu di continue. Artinya dia tidak melakukan apa-apa kan? Ini pass. Beda dengan continue. Anda bisa lihat, if I sama dengan 2, dan nilai 2 ditemukan nanti ya. Continue. Nilai setelah continue. Anda bisa lihat. Nah, nilai saat ini adalah 3. Nilai continue-nya tidak dikerjakan. Itu nilai continue. Oke, sampai sini ada yang mau tanya?